Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita membahas kelanjutan dari paket kedua simulasi TKA Matematika SMP ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 8. Coba kita langsung bahas. Dari sini soalnya ibu membuat dua jenis kue yaitu kue A dengan kue B ya. Bahan yang digunakan terdiri dari 5 kg tepung beras dan 7 kg ini tepung ketan. Satu adonan kue A memerlukan 200 gram tepung beras dan 100 gram tepung ketan. Sedangkan satu adonan kue B memerlukan 100 gram tepung beras dan 200 gram ini tepung ketan. Kemudian ini akan dijual ya. Kue A dan kue B ini akan dijual. Harga jual kue A adalah Rp20.000 dan harga jual kue B adalah Rp25.000. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataannya mana yang benar ya? Yang pertama, ibu membuat kue A sebanyak 30 buah dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan soal tentang SPLDV ya. Di sini ada beberapa variabel, ada jenis bahannya, kemudian ada jenis kuenya. Yang mana dimisalkan sebagai variabel X dan Y di sini, kita langsung perhatikan di kalimat-kalimat akhir. Kalau kita perhatikan, di sini ternyata yang dijual adalah kue A dengan kue B. Berarti itulah yang dimisalkan sebagai variabel X dan Y. Tapi kalau misalkan kita tetap mau menggunakan variabel A dengan variabel B itu boleh-boleh saja ya. Seperti yang kita sering sampaikan di video-video sebelumnya. Coba kita langsung buatkan dulu persamaan matematika. Yang pertama adalah kita ubah dulu ya. 5 kg ini menjadi 5.000 gram. Kemudian 7 kg berarti 7.000 gram. Nah, sekarang untuk tepung beras dulu ya. Kalau tepung beras di sini itu kue A memerlukan 200 A ditambah dengan untuk kue B itu 100. Jadi 100 B sama dengan 5.000. Oke, bisa ya? Kemudian untuk tepung ketan di sini itu 100 untuk kue A ditambah dengan 200 untuk kue B sama dengan 7.000. Oke, bisa paham sampai di sini ya? Nah, sekarang tinggal kita eliminasi variabelnya, salah satu variabelnya. Misalkan variabel yang dihilangkan adalah variabel A, berarti supaya dia sama, maka di atas ini di bawah dikali 2 ya, di atas dikali 1. Ya, dari mana ambil 1 dengan 2? Nah, di sini ada koefisien. Ada angkanya. Ini 200, tidak perlu kita tulis 200 ya. Cukup di sini dikali 2, di atas dikali 1. Ya. Berarti di sini 200A ditambah dengan 100B sama dengan 5.000. Di bawah berarti 200A ditambah dengan 400B itu sama dengan 7 kali 2 dapatnya 14.000. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Kita perkurangkan. Maka yang habis adalah variabel A-nya. Ini dicoret. Nah, kemudian 100 dikurangi 400 berarti minus 300B sama dengan 5.000 dikurangi 14.000 itu minus 9.000. Minusnya kita coret. Oke. Nolnya juga dicoret 2. Seperti ini guys. Jadi B-nya kita peroleh 90 bagi 3 dapatnya 30. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ambil salah satu persamaan untuk menentukan nilai A-nya. Misalkan kita ambil yang di atas. Kita ganti B-nya dengan 30 guys. Jadi 200A ditambah dengan 100 dikali 30 dapatnya 3000. Bisa ya? Sama dengan 5000. Ini 200A sama dengan pindah ruas ke kanan. Jadi kurang ini ya, karena positif pindah ruas jadi kurang. 5.000 dikurangi 3.000 dapatnya 2.000. Jadi A-nya dapat, nolnya kita coret 2. Jadi 20 dibagi 2 dapatnya 10. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Kue A di sini yang dia buat adalah 30 buah. Ini salah ya, karena 10 yang kita dapatkan. Total kue yang dapat dibuat sebanyak 40 buah, 10 tambah 30 benar. Ya, yang ada duanya benar, ini salah. Oke, ini benar, benar, benar ya. Tapi satu salah tadi, jadi ini langsung salah. Nah, sekarang total penjualan kue sebanyak 950.000. Coba kita masukkan ke harganya ya. Berarti di sini kue A itu 10.
dikali harganya itu 20.000 ditambah dengan ini 30. Ya, 30 dikali harganya itu 25.000. Berarti ini dapatnya 200 ya. Ditambah dengan 30 kali 25, 750.000. 200 tambah 750 dapatnya 950.000. Ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Charlie. Bisa dipahami ya untuk nomor 8? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, hasil pengurangan 5PQ dikurangan 12 oleh 6 ditambah dengan 3PQ adalah berapa ya? Biasanya kalimat di sini ada, bukan kalimat ya. Biasanya yang digunakan itu kalimat oleh atau dari. Beda ya, ini beda caranya. Kalau misalkan di sini menggunakan oleh, berarti kita langsung perkurangkan saja ke kanan. Jadinya begini, 5PQ dikurangi 12 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 3PQ. Seperti itu guys. Tapi kalau misalkan menggunakan dari, 5PQ dikurangi 12 dari 6 tambah 3PQ berarti dia ke kiri seperti ini guys ya. Jadi kita tuliskan ini arah operasinya ke kanan. Kalau dari itu arah operasinya ke kiri. Seperti itu ya. Nah sekarang tinggal kita obok-obok ini. Kita buka dulu kurungnya ya. 5PQ dikurangi 12 dikurangi 6 di sini. 6 dikurangi 3 berarti ini minus dengan plus ya. Jadi kurang, minus 3PQ. Bisa? Yang bisa dioperasikan di sini 5PQ dikurangi 3PQ berarti 2. Kemudian minus 12 dikurangi 6. Ya, minus 12 dikurangi 6 berarti minus 18. Jadi jawabannya di sini bravo. Ya, bisa dipahami ya untuk nomor 9. Next nomor 10, silakan. Ya, perhatikan diagram kartesius berikut ini ya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Coba kita cek dulu yang mudah-mudah. Misalkan domain. Domain dari relasi D adalah 1, 2, 3, 4. Nah, domainnya itu kan karena dia di sini dikatakan X, K, Y. Berarti ini sebagai domain, ini sebagai kodomain. Domainnya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Betul ya. Kemudian kodomainnya kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini juga benar. Kemudian range. Range itu yang dituju guys. Range-nya di sini dituliskan 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat ternyata ya range itu kan dilihat dari kodomain. Ini 5 terpakai gitu ya. 4 juga terpakai. 3 terpakai, 2 juga dengan 1. Masing-masing ada titik yang akan menjumpai, yang akan kena begitu ya. Nah, berarti semuanya harus 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4 ini salah. Nah, sekarang relasi dari himpunan X ke himpunan Y adalah kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Misalkan, kurang dari atau sama dengan itu misalkan 1 kurang dari sama dengan 1 atau bisa juga 1 kurang sama dengan 2, 1 kurang sama dengan 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat 1 itu ke 1 oke. 1 ke 2 ini 1 ke 2 pasangannya, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Boleh ya. Ini memenuhi 1 ke 1, 2, 3, 4, 5 betul. Nah, kemudian nah di sini 2 ke 2 oke. Tapi ya bisa ya 2 ke 2 betul. Tapi 2 ini ke 3 harusnya 2 juga pasangannya ke 3, 2 pasangannya ke 4, 2 juga pasangannya ke 5. Sehingga relasinya bukan kurang dari atau sama dengan ya. Ini salah. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 10. Nomor 11 silakan.
Ya, nomor 11 di sini soalnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di atas permukaan permukaan lantai. Setiap kali bola tersebut memantul, ketinggian menjadi setengah dari ketinggian sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan ada di sini, katakanlah tingginya 4 meter, berarti pas dia memantul, maka tingginya itu menjadi setengahnya, ya. Tingginya itu cuma 2 meter di sini. Ya, otomatis ini juga 2 meter pasti turun, ya, gitu. Kemudian memantul lagi, ini 1 meter, turunnya juga pasti 1 meter, ya. Naiknya ini setengah, turunnya juga setengah, dan seterusnya, ya. Seperti itu konsepnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Nah, coba. Awalnya kan 3 meter, ya. Ini tingginya itu 3 meter. Pantulan yang pertama itu sama dengan setengahnya, berarti setengah dari 3 itu 1,5. Jadi ini ada bolanya itu 3, tingginya ya 3 meter, memantul setengahnya ya. Ini 1,5, turun lagi 1,5 seperti itu. Ya, pas memantul pantulan kedua ini setengah dari 1,5 dapatnya 0,75 gitu ya. Kemudian pada pantulan ketiga, setengahnya dari 0,75 dibagi 2 seperti itu. 0,375. Kemudian pada pantulan keempat, setengah dari 0,375 adalah 0,1875 ya. Masing-masing dibagi 2 semua, guys. Ya, jadi tinggal kita coba kita lihat atau kita uji coba ya. 0, kita ambil satu contoh saja. 0,375 dibagi 2. Ini kan 0, ya. Berarti 3 bagi 2 1 ya, kira-kira dapat 1 kali 2 2. Ini 1, turunkan 7, 17 kurang 2 kira-kira dapat 8. 8 kali 2 16, ini kurang. Ya, ini turun 15 ya. 15 bagi 2 7. 7 kali 2 14. Ini 1 0. 10 bagi 2 5. 0,1875. Betul. Nah, di sini kita cek tinggi maksimum bola setelah pantulan kedua adalah 0,75. Ini benar. Kemudian ketinggian bola pada pantulan keempat adalah 1/4 dari ketinggian awal. Apakah 0,1875 ini 1/4 dari 3? Seperti itu masuknya ya. Nah, ini kalau 1 kali 3 3, kalau dibagi 4, 3/4 ya. Ini 0,75 tidak sama dengan 0,1875. Jadi ini salah. Kemudian panjang lintasan bola hingga menyelesaikan pantulan keempat adalah 8,625. Cara menghitungnya itu dia begini. Ini kan konsepnya ya, setiap kali memantul itu maka pantulannya itu 2 kali. Tinggi pantulannya itu kita hitung 2 kali. Karena naiknya dengan ke bawahnya lagi, dengan tinggi yang sama. Jadi 3 ditambah dengan 2 kali, ya. Ini 1,5, kita kali 2 ya, ditambah dengan, kita langsung gabung seperti ini. Tidak perlu dirinci, 3 tambah 2 kali 1,5, tambah 2 kali 0,75, tambah 2 kali 0,375. Bisa juga begini, tapi kita langsung rangkum ya, sama saja pasti hasilnya. Jadi 1,5 ditambah dengan 0,75 ditambah dengan 0,375 ditambah dengan 0,1875. Ini 3 ditambah dengan 2 kali 1,5, kita jumlahkan semuanya ya. Ini dapatnya 2,8125. Ya, nanti ada semua coba cek ulang ya, hitung ulang. 3 ditambah dengan 2 kali 2,8125 itu 5,625 ya. 3 tambah 5,625 itu adalah 8,625. Ini benar. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 11. Nomor 12 silakan. Ya, di sini soalnya atap suatu bangunan berbentuk limas dengan persegi berukuran 12 meter dikali 12 meter
dan tingginya 8 meter. Ya, atap rumah ini diberi landasan dari seng agar air tidak masuk rumah ketika terjadi kebocoran. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Nah, ini kalau kita visualisasikan kurang lebih seperti ini ya model atapnya. Ini ada garis putus-putus di sini. Oke. Nah, ini ukurannya ya 12 dikali 12. Kemudian tingginya adalah 8 meter. Nah, ini tingginya 8 meter. Nah, sekarang luas alasnya, luas alas atap adalah 144 meter kuadrat. Betul atau betul? Ini kan alasnya berbentuk persegi ya, berarti tinggal dikalikan saja. 12 dikalikan dengan 12 dapatnya 144 meter kuadrat. Benar ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, luas minimum adalah 240 yang kita butuhkan. Berapa kira-kira luas yang dibutuhkan di sini? Berarti kalau kita hitung sama saja dengan menghitung 4 kali luas segitiga ya. Ini yang di kanan segitiganya, yang di kiri ada segitiga, yang di belakang juga ada segitiga, yang di depan juga ada segitiga. Satu saja segitiga kita hitung, kemudian nanti dikali 4 ya. Luas segitiga itu seperdua alas kali tinggi. Berarti ini katakanlah kita mau hitung ya. Oh, kenapa pindah guys? Bentar ya. Oke, ini tingginya segitiga ya. Kita butuh Pythagoras untuk menghitungnya. Ini 12 berarti di sini setengahnya 6 ya. Ini 8. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, ini berarti katakanlah sisi ya miring. Berarti miring kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 64 ditambah dengan 36 dapatnya di sini adalah 100 ya. Berarti M-nya di sini akar dari 100 itu 10. Berarti M-nya 10 atau tingginya segitiga sama dengan 10. Luas segitiga sama dengan seperdua alas. Alasnya itu 12. Tingginya adalah 10, berarti 12 bagi 2, 6. 6 kali 10 itu 60. Nah, berarti 4 luas segitiga sama dengan, kenapa LA? Luas segitiga ya. 4 kali dari 60 sama dengan 240. Ini benar. Nah, kemudian volume atap bangunan. Berarti volume 5 yang kita hitung. Volume 5 sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali dengan tingginya. Sepertiga dikali luas alasnya itu tadi kita sudah hitung ya. 144 dikali dengan tingginya itu 8. Ya, atau ini kita tulis dulu, kita rinci dulu ya, 12 kali 12 supaya ada yang bisa kita coret. Ini 12 dikali 12 dikali dengan 8. 12 bagi 3, 4. 4 kali 12 ini 48 dikali 8 itu 384. Tidak sama dengan 1152. Jadi ini salah. Semoga bisa paham ya nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. Silakan. Ya, nomor 13, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya, ini menggunakan sifat dari sudut ya. Ada yang berpelurus, ada yang berpenyiku, dan lain sebagainya. Ini nanti kita menggunakan sifat dari sudut berpelurus. Kemudian kita juga menggunakan sifat dari jumlah sudut dalam segitiga ya. Kita hitung manual saja ya, kita pelan-pelan. Yang pertama adalah, karena di sini 3x tambah 10 ya. Berarti yang di sini kalau kita mau hitung adalah, katakanlah ini sudut C. Ya, sudut C di sini sudut ACB maksudnya. Atau kita tuliskan dulu ya. Sudut ACB sama dengan 180 dikurang. Kenapa 180? Karena dia sudut yang berpelurus. 180 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 10 sama dengan, ini minus 3x. 180 dikurangi 10 berarti 170. Kemudian sudut
BAC sama dengan 180 dikurangi dengan 8X dikurang 25. Berarti ini minus 8X. 180 ditambah dengan 25 ya. Karena minus ketemu minus plus. Jadi 180 tambah 25 itu 205. Kemudian sudut ABC. 180 dikurangi dengan 7X ditambah dengan 15. Berarti sama dengan ini min 7X. 180 dikurangi dengan 15 itu 165. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya. Kita cari nilai X dulu ya. Kita menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga. Yaitu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi ini kita jumlahkan sama dengan 180. Berarti min 3X tambah min 8 ditambah dengan min 7 itu min 18X ditambah dengan ini jumlahnya ke bawah 540 sama dengan 180. Berarti min 18X sama dengan pindah ruas ini ke kanan jadi kurang ya, karena plus pindah ruas jadi kurang. 180 dikurangi dengan 540 dapatnya minus 360. Jadi X-nya dapat, minusnya dicoret. 360 dibagi 18 dapatnya 20. X-nya 20 guys. Ini benar. Nah, kemudian sudut BAC adalah 45. BAC tadi yang ini guys. Minus 8X tambah 205. Ganti X-nya ini dengan 20. Jadi min 8 dikali 20 tambah 205 sama dengan ini minus 160 ditambah dengan 205 dapatnya 45. Ini benar. Kemudian sudut ACD. ACD berarti yang ini 3X tambah 10. Ganti X-nya dengan 20. 3 dikali 20 ditambah dengan 10. 3 kali 20 ini 60 ya. Ditambah dengan 10 berarti 70. Tidak sama dengan yang di sini 60. Jadi pernyataan ini salah. Baik, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal paket 2 simulasi di kesempatan berikutnya.